Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, pemerintah mengizinkan warganya untuk merantau ke luar negeri. Namun bagi warga yang ingin keluar negeri harus menyiapkan kemampuannya. Sementara itu Menteri ESDM Bahlil mempertanyakan nasionalis WNI yang bekerja di luar negeri. Ya, kalau mau merantau itu bagus. Kalau mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill. Ya, kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua, harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram, karena bagi besar lagi masalah gitu ya. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang. Oke. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa? Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai tagar kabur aja dulu ini. Kita akan menuju ke Mbak Devi lagi. Mbak Devi, bagaimana nih menanggapi soal pernyataan dari pemerintah yang menjawab bahwa nasionalismenya nih terganggu kalau misalnya mereka pindah ke luar negeri? Menurut hemat saya, kita perlu bedakan antara kata-kata dan kebijakan. Kata-kata itu bisa jadi hanya mewakili pribadi tapi tidak bangsa. Yang perlu kita hargai sekarang dari pemerintah, meniru apa yang dilakukan oleh India. Bagaimana negara saat ini menaikkan status kementerian yang tadi ada BUMN, itu levelnya menjadi kementerian. India 2004 sampai membuat kementerian khusus untuk menangani diasporanya yang memang luar biasa, kepahlawanannya dengan pendapatan sepertiga pendapatan negaranya dari teman-teman India yang ada di luar negeri, baik yang sudah ganti warga negara ataupun yang memang bekerja dengan visa di Amerika dan sebagainya. Menarik kalau kita membandingkan diri kita dengan negara-negara yang juga warga negaranya banyak. Cina dan India itu dua negara yang menarik menurut hemat saya. Warga negaranya sangat banyak, bukan hanya di negaranya sendiri tapi juga di luar negeri. Dan satu, ketika warganya ke luar negeri, negaranya tidak kemudian menjadi negara yang juga tidak maju. Itu satu hal gitu ya. Artinya apa yang dilakukan oleh teman-teman sekarang dengan kabur aja dulu, gak apa-apa. Kabur aja dulu berarti kan kabur sekarang, nanti balik lagi. Baik itu bisa jadi secara fisik ataupun kemudian dengan jaringan mereka, dengan pengetahuan mereka, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Vicky. Tentu kita tidak arif dan bijaksana kalau kemudian kita betul-betul membandingkan, oh negara Indonesia nggak beres, negara ini lebih baik. Tentu menurut hemat saya kita perlu hati-hati dalam hal itu. Ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki di negara ini dan ini semua sedang berproses. Tapi kemudian kita juga perlu sadar tidak mudah. Artinya satu hal yang sama, Anda mau bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri, ada satu penelitian yang memprediksi 2030 walaupun penduduk di dunia ini sudah 8 miliar lebih, ada sekitar hampir seperti populasi Jerman itu talentanya tidak ada, manusianya ada, talentanya tidak ada. Artinya apa? Pekerjaannya begitu banyak, tapi orangnya tidak mampu memenuhi kriteria. Dan itu PR-nya, kalau dikumpulin orang-orang itu kebutuhannya sampai seperti satu negara, Jerman sendiri 85 juta prediksinya 2030. Dan ini kalau saya sendiri sudah melakukan penelitian 3 tahun, sudah dimasukkan ke jurnalnya Undip. Memang betul, hari ini bukan persoalan Anda bekerja di dalam atau di luar negeri, tapi apakah kompetensi itu sesuai atau tidak. Ini yang perlu justru menjadi PR kita bersama, kita gotong royong untuk sama-sama memastikan desain negara ini kemudian diturunkan dalam desain pendidikannya apa, sehingga adik-adik kita semua ini ketika menempuh pendidikan tidak ada yang mubazir. Karena begitu dia lulus, itu karpet merah tentu saja ke industri-industri yang memang menjadi fondasi negara kita, yang menjadi ciri negeri ini, sehingga kemudian kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan itu menjadi sesuatu yang bisa didapat tanpa harus ke luar negeri. Nah, Mbak Devi, kalau itu dijadikan aksi nyata si kabur aja dulu ini, nah nasionalismenya tadi kan dibilang dipertanyakan, menurut Anda seperti apa? Riset-riset panjang di ilmu sosial menunjukkan justru itu tidak terbukti. Karena apa? Nasionalisme akan terus terbakar, mengingat ketika kita berada di tempat yang asing, ini studi akademik ya, justru orang akan mencari akarnya, karena itu yang membuat dia menjadi tahu siapa dirinya. Dan Indonesia adalah satu komunitas yang menurut saya di dunia kita ini sangat unik. Kalau ingin melihat dunia, lihatlah di Indonesia, karena
kita begitu diverse, baik dalam segi makanan, budaya, agama, dan sebagainya. Kita ketika berada di luar negeri justru kita menjadi subjek yang sangat indah gitu ya. Kalau orang ingin melihat bagaimana peradaban dunia, ya silahkan datang ke negeri ini. Dan teman-teman yang ada di luar negeri itu pasti tanpa harus diminta, tanpa harus diorkestrasi, akan dengan senang hati menjadi duta besar Indonesia untuk menyuarakan bahwa ada loh negeri hebat seperti Indonesia. Baik, Mbak Vicky, saya mau tanya bagaimana nih Anda melihat respon pemerintah mengenai tagar kabur aja dulu? Ya, responnya sangat baik ya, karena di tema ini kabur aja dulu bahkan dijadikan tema, video saya menjadi viral, itu sudah ada tanda-tanda bahwa tema ini harus dibicarakan, dan dibicarakan dalam arti kita sama-sama, oke, pendapat kita sebagai manusia muda, sebagai masyarakat, dan bisa dibicarakan atau didiskusikan dengan pemerintah untuk menjadi nantinya akan jadi lebih baik, supaya kita bisa mencari jalan keluar, supaya nggak ada lagi yang miskom, atau supaya mungkin ada ide lain daripada kita ayo kabur aja dulu, kita sama-sama untuk bisa lebih meningkatkan pendidikan di Indonesia, kesejahteraan, atau mulai seperti gaji guru gitu ya, mulai diperhatikan. Dan mungkin ini adalah awal yang baik sih, saya melihatnya di situ, awal yang positif. Dari Vicky berkesempatan, saya bisa berkesempatan di sini berbicara langsung ya dengan kalian semua atau dengan pemerintah, itu sudah luar biasa, suatu bisa menjadi perubahan awal sih untuk menurut saya. Apabila dipertanyakan nih Mbak Vicky soal nasionalisme, Anda tersinggung atau tidak? Waktu saya mendengar videonya, ya pasti gitu ya. Apalagi saya tahun kemarin, saya membuat PT di Indonesia, PT Pro Keluarga Indonesia, di mana saya memberikan ilmu konsultasi tentang parenting, dan saya juga membagikan ide saya, ilmu saya yang saya dapatkan di sini sebagai guru, gitu, melalui konten. Dan saya merasa, hey, saya juga walaupun di Jerman, fisik saya di Jerman, tapi saya melakukan sesuatu di Indonesia. Saya membayar pajak di Indonesia melalui PT yang saya buat gitu ya. Saya juga memberikan kesempatan untuk para manusia muda gitu ya, masyarakat, untuk bisa bekerja di PT saya, bekerja sama dengan saya untuk mengurus sosial media saya memberikan gaji kepada mereka. Itu juga kan suatu lapangan pekerjaan yang saya buka karena saya di Jerman, saya sukses dan saya mampu untuk berinvestasi di Indonesia. Dan itu apalagi kalau bukan rasa cinta saya kepada tanah air gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa kita di luar negeri atau saya tidak cinta dengan Indonesia karena saya tidak di Indonesia, itu saya tidak terima. Karena nasionalisme itu bukan tentang kita ada di mana, tapi apa yang kita lakukan untuk negara kita sendiri, seperti itu. Baik, Mas Herianto, bagaimana nih Anda menanggapi soal pola komunikasi menteri-menteri pemerintah yang merespon soal tagar kabur aja dulu nih? Ya, kalau kita melihat kemarin pernyataan sikap dari Bahlil itu sangat menyakitkan bagi kami anak muda ya. Harusnya pemerintah sebagai yang diperintahkan oleh masyarakat ya, seharusnya menjawab dengan hal-hal yang bijak, tidak malah menyakitkan. Ini kan hadirnya tagar kabur aja dulu ini sebuah keresahan, sebenarnya peringat buat pemerintah. Pemerintah dibilang, perhatikan kami anak-anak muda, apa yang menyuatkan kami. Karena dia melihat sistem sekarang kan sistem era digitalisasi semua. Barangkali dia menyampaikan kepada tokoh-tokoh ataupun kebijakan-kebijakan daerah tidak didengarkan. Maka era teknologi inilah disampaikan. Coba tidak ada viralnya, maka pemerintah tidak akan menangkapin. Namun dengan adanya viral, pemerintah malah melihat ini, tapi responnya apa? Responnya malah menyakitin hati kami. Dan ini mungkin barangkali penegasan buat pemerintah ya. Ketika ada isu-isu yang diresahkan, ini seolah-olah nasionalisme kita dilihat oleh Bahlil hanya di lokasi satu tempat. Bahkan nasionalisme kita ini adalah dalam jiwa kita, kecintaan kita terhadap negeri. Orang yang di luar kadang cinta, berinovasi, berinvestasi untuk negaranya, itu adalah orang nasionalisme. Jadi jangan seolah-olah ketika masyarakat pindah daerah, pindah lokasi, pindah tempat, itu dianggap sudah pindah nasionalisme. Baik. Itu penegasan kita. Kami sangat kecewa dengan narasi yang seperti itu. Baik, Mbak Vicky, saya lihat senyum-senyum sambil angkat jempol nih Mbak. Itu luar biasa, statement yang saya 100% berada di belakang Masnya ya. Saya setuju sekali, semangat banget.
Nah, tanggapannya gimana nih Mbak tadi soal tanggapan dari Mas Herianto? Ya, apa yang ingin saya sampaikan sudah dikatakan dengan Mas Yanto ya. Saya setuju sekali dengan pendapat seperti itu. Kita sebagai public figure atau menteri gitu ya, itu kan seorang yang harusnya memiliki wibawa gitu, dan harusnya sangat berpikir kritis dalam arti sebelum kita menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi disinilah mungkin lebih bisa kita berhati-hati atau mungkin berpikir oke, apakah saya merugikan jika saya membuat statement seperti ini gitu, supaya tidak ada lagi yang merasa seperti saya shock gitu ketika saya melihat atau mendengar videonya, karena apa yang dibilang itu tidak benar menurut saya ya. Dan saya pikir hampir semua warga Indonesia juga setuju dengan saya. Karena kalau tidak setuju, video saya nggak akan viral. Baik, Mbak Devi gimana nih melihat pola komunikasi dari pemerintah merespon tagar kabur aja dulu ini? Ya, memang ketika kita semua mendadak digital 2020, banyak orang yang siapapun, tidak peduli apakah latar belakang pendidikannya tinggi, tidak, atau ekonominya, semua memang perlu belajar bahwa ada dunia lain sekarang yang memang akan dengan sangat cepat, hitungannya dalam waktu kurang dari detik, bahkan nanosecond, itu akan bisa menimbulkan reaksi bagi publik. Yang berat adalah memang ketika pemerintah harus sadar semua niat baik dan kebijakan yang sudah ditentukan itu harus didukung oleh rakyat. Tapi ketika tidak mampu dikomunikasikan dengan baik, bagaimana rakyat kemudian bisa berada bersama pemerintah? Nah, ini yang mungkin akan menjadi pelajaran yang penting dari hashtag ini gitu, bahwa bukan berarti kita meminta siapapun tokoh pemerintah itu bersilat lidah, bukan. Tapi segala sesuatu yang berangkat dari rakyat kita perlu dengarkan dengan hati. Artinya ketika kita mendengarkan dari hati, kita sadar bahwa apapun yang mungkin terkesan negatif atau emosional itu sebenarnya adalah ibaratnya anak yang sedang mengadu pada orang tuanya. Sudah seyogyanya sebagai orang tua, peluklah anak kita duduk bersama, gandeng anak kita untuk kemudian menuju mencapai harapan bersama, kan begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Devi Rahmawati, kemudian juga ada Mbak Vicky Natasha dari Jerman sudah bergabung bersama The Prime Show hari ini, dan juga Mas Herianto, terima kasih. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.